Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Rafi Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai keterampilan presentasi bisnis. Sebenarnya apa sih keterampilan presentasi bisnis ini? Presentasi bisnis adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau produk dengan jelas, meyakinkan dan menarik kepada audiens bisnis. Ini melibatkan kemampuan dalam percakapan, mempersiapkan dan menyajikan presentasi secara efektif, termasuk penggunaan teknik komunikasi verbal dan non-verbal, seperti penampilan, gestur, dan penggunaan media visual. Keterampilan ini penting dalam dunia bisnis untuk mempengaruhi pemikiran, membangun hubungan, dan pencapaian suatu tujuan yang diinginkan. Keterampilan presentasi bisnis secara keseluruhan mencakup beberapa aspek yang penting. Yang pertama, persiapan yang matang. Ini melibatkan penelitian yang mendalam tentang topik, presentasi, pemahaman, audiens, dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, struktur yang jelas. Presentasi harus memiliki pengantar yang menarik, isi yang teratur, dan kesimpulan yang kuat. Lalu yang ketiga, komunikasi efektif. Kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan menghindari jargon yang berlebihan. Yang keempat, pengguna media visual yang efektif, menggunakan grafik, gambar, atau video untuk memperkuat pesan dan audiens, mempertahankan minat audiens. Lalu yang kelima, keterampilan berbicara. Mengatur volume, suara, kecepatan bicara, dan intonasi untuk menarik perhatian audiens dan mempertahankan keterlibatan mereka. Yang keenam, kemampuan menanggapi pertanyaan. Mampu menjawab pertanyaan dengan percaya diri dan menjelaskan dengan jelas jika ada kebingungan. Yang ketujuh, menguasai materi. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik, presentasi, dan mampu menjelaskan dengan berbagai sudut pandang. Yang kedelapan, kemampuan membangun koneksi. Memanfaatkan kontak mata, bahasa tubuh, dan kehadiran panggung untuk membangun koneksi dengan audiens. Kesembilan, pengelolaan waktu. Menyusun presentasi sedemikian rupa sehingga mencakup semua poin penting dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kesepuluh, evaluasi dan mengembangkan diri. Mengidentifikasi area untuk perbaikan melalui umpan balik dan terus mengembangkan keterampilan presentasi melalui latihan dan pengalaman. Dengan menguasai keterampilan presentasi bisnis, seorang dapat menjadi komunikator yang efektif dan mempengaruhi keberhasilan dalam berbagai konteks bisnis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Ini melibatkan berbagai aspek komunikasi seperti berbicara, mendengarkan, dan memahami bahasa tubuh serta ekspresi wajah. Komunikasi interpersonal memungkinkan individu untuk membangun hubungan pribadi yang kuat, memecahkan konflik, dan meningkatkan keterlibatan antar individu. Sementara itu, komunikasi kelompok melibatkan pertukaran informasi, ide, atau perasaan antar 3 orang atau lebih. Ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti rapat, bisnis, proyek tim, atau berdiskusi kelompok. Penting untuk memahami keterampilan dalam memimpin diskusi, berbagai ide secara efektif, dan mengelola konflik untuk memastikan keberhasilan kelompok. Baik komunikasi interpersonal maupun kelompok merupakan aspek penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, di lingkungan sosial, dan dalam hubungan pribadi. Kedua memainkan peran yang krusial dalam membangun hubungan yang sehat, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai negosiasi bisnis dalam mata kuliah manajemen. Negosiasi bisnis adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau kesepakatan bisnis berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui pembicara dan pertukaran penawaran.
Dalam mata kuliah manajemen, seringkali mencakup bisnis negosiasi, bisnis untuk memberi pemahaman yang mendalam tentang bagaimana melakukan negosiasi yang efektif dalam konteks bisnis. Penjelasan mengenai negosiasi bisnis dalam mata kuliah manajemen mungkin meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, strategi negosiasi. Pembahasan mengenai berbagai strategi yang dapat digunakan dalam negosiasi bisnis, seperti pendekatan, win-win, kompetitif, atau kolaboratif. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Fokus pada keterampilan komunikasi yang diperlukan dalam negosiasi, termasuk mendengarkan aktif, bertanya dengan tepat, dan menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif. Yang ketiga, analisis situasi. Memahami faktor-faktor mempengaruhi negosiasi, seperti kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat, tujuan dan batas waktu negosiasi, serta dinamika hubungan antara pihak-pihak tersebut. Yang keempat, etika dalam negosiasi. Pentingnya mempertimbangkan aspek etika dalam negosiasi bisnis, seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima, penyusunan kesepakatan. Proses pembuatan kesepakatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang keenam, penanganan konflik. Strategi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul selama proses negosiasi. Yang terakhir, studi kasus dan peran. Menggunakan studi kasus dan peran bermain untuk memberikan pengalaman praktis dalam mengenai negosiasi bisnis dan memahami berbagai skenario yang mungkin terjadi. Pada mata kuliah manajemen yang mencakup negosiasi bisnis bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam berbagai situasi negosiasi dalam karir bisnis mereka. Next, yaitu penjelasan mengenai etika dalam komunikasi bisnis. Etika dalam komunikasi bisnis merupakan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang berlaku dalam interaksi dan pertukaran informasi di dunia bisnis. Dalam mata kuliah manajemen, topik ini akan membahas prinsip-prinsip etika yang relevan dalam konteks komunikasi bisnis. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin mencakup dalam penjelasan mengenai etika dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, itu ada kejujuran dan integritas. Menekankan kepentingan kejujuran dalam menyampaikan informasi dan menjaga integritas dalam semua aspek komunikasi bisnis, termasuk dalam presentasi, laporan, dan penawaran. Lalu yang kedua, transparansi. Menyampaikan informasi dengan jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam proses bisnis, termasuk pelanggaran, mitra bisnis, dan karyawan. Lalu yang ketiga, terhadap privasi. Memperhatikan hak privasi individu dan organisasi dalam mengumpulkan, penggunaan, dan penyebaran informasi. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan. Memastikan bahwa komunikasi bisnis tidak memihak dan memperlakukan semua pihak dengan adil, tanpa diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan dan tindakan bisnis, serta berkomunikasi secara etis tentang praktik bisnis yang bertanggung jawab. Yang keenam, kesopanan dan hormat. Menunjukkan kesopanan, menghormati pendapat orang lain, dan menghindari bahasa atau tindakan yang tidak pantas atau merendahkan. Yang ketujuh, keterbukaan terhadap umpan balik. Menerima umpan balik dengan terbuka dan memperlakukan sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan diri. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang ke-8, memastikan bahwa semua komunikasi bisnis mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku dalam wilayah operasi perusahaan. Yang ke-9, menghindari konflik kepentingan. Menghindari konflik kepentingan dan mengungkapkan dengan jujur segala bentuk hubungan atau kepentingan yang memungkinkan pengaruh integritas atau objektivitas komunikasi. Yang terakhir, konsistensi dan kesesuaian nilai. Menjaga konsistensi antara nilai-nilai perusahaan dan perilaku yang ditampilkan dalam komunikasi bisnis. Pemahaman dan penerapan etika dalam komunikasi bisnis menjadi landasan penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan.
Melalui mata kuliah manajemen, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memahami kompleksitas dan tantangan dalam menghadapi situasi etis dalam dunia bisnis, serta mempraktikkan keterampilan komunikasi yang etis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital telah menjadi salah satu komponen penting dalam komunikasi bisnis modern dan seringkali menjadi topik yang dibahas dalam mata kuliah manajemen. Berikut adalah penjelasan mengenai peran teknologi digital dalam komunikasi dalam konteks mata kuliah manajemen. Yang pertama, itu alat komunikasi digital. Memperkenalkan berbagai alat komunikasi digital yang digunakan dalam lingkungan bisnis seperti email, platform kolaborasi, pesan instan, dan media sosial. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Mendiskusikan bagaimanapun pengguna teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam komunikasi bisnis, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan kolaborasi yang baik antar tim. Yang ketiga, pemasaran digital. Menyajikan konsep dan strategi pemasaran digital, termasuk pengguna media sosial, konten digital, dan analisis data untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Keempat, e-commerce. Memahami konsep dan aplikasi e-commerce dalam bisnis, termasuk platform perdagangan elektronik, pembayaran online, dan pengiriman barang. Yang kelima, analisis data. Mengenal konsep analisis data dan big data dalam konteks komunikasi bisnis, serta cara menggunakan data untuk menginformasikan keputusan dan strategi komunikasi. Yang keenam, keamanan dan privasi. Menyoroti pentingnya keamanan dan privasi data dalam komunikasi bisnis digital, serta strategi untuk melindungi informasi sensitif perusahaan dan pelanggan. Lalu yang ketujuh, ada kolaborasi tim. Menjelaskan bagaimana teknologi digital mendukung kolaborasi antar tim yang tersebar geografis, memungkinkan pertukaran ide dan informasi secara real time. Kedelapan, Customer Relationship Management. Mengenalkan konsep dan aplikasi sistem manajemen hubungan pelanggan atau disingkat dengan CRM dalam memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi digital. Yang kesembilan, Mobile Communication. Memahami penggunaan teknologi mobile dalam komunikasi bisnis termasuk aplikasi mobile dan strategi pemasaran berbasis lokasi. 10. Tren dan inovasi. Menyajikan tren terbaru dalam teknologi digital dan inovasi dalam komunikasi bisnis, serta dampaknya pada strategi manajemen dan pengambilan keputusan. Pemahaman tentang teknologi digital dalam komunikasi bisnis menjadi kunci untuk mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja yang terus berubah dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus-menerus. Mata kuliah manajemen memberikan landasan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana teknologi digital dapat digunakan secara efektif dalam konteks bisnis digital dan manajemen. Baiklah, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.